Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu bahagia seperti saya yang hari ini bahagia mengemudikan mobil ini. Serius, saya benar-benar bahagia. Bahagia rak? Ngakak-ngakak rak? Ngakak-ngakak lah. Artinya begini, kebahagiaan itu tidak melulu mengemudikan mobil ratusan juta. Bahkan ketika mengemudi mobil 10 juta pun kita bisa se-happy ini. Sesimpel itulah ibaratnya. Dan kalian pasti penasaran seperti apa sih penampakan mobil 10 juta itu. 10 juta itu sekaligus bayar pajak, perpanjangan TNKB. Jadi nanti ini belum tak pasang, ini TNKB-nya nanti baru. Seperti apa gitu loh. Apakah sehancur itu? Apakah memang masih bisa buat jalan layak luar kota? Jujur memang banyak sekali yang menawar hingga detik ini, tapi saya masih ingin berlama-lama dengan ini. Kenapa? Saya ingin membuktikan bahwa memang ada gitu loh mobil katakan di bawah 20 juta yang bisa dibawa kemana-mana ya, walaupun memang orang beli mobil itu kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Tapi ini kebalikannya, kalau panas tetap kepanasan. Kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan. Memang nggak ada AC-nya. Power window pun yang sebelah kanan itu nggak bisa dibuka tutup, yang kiri bisa. Nah, tetapi teman-teman, dari kemarin saat mobil ini diantar, saya percaya bahwa ini bisa finish Jakarta Tegal tanpa istirahat. Tegal Semarang atau Brebes Semarang tanpa istirahat, dan ini bisa terjadi. Eksteriornya bagaimana? Kita akan bahas eksterior dulu. Kalau dilihat memang tidak ada nut yang lurus, terutama di sisi kanan, jujur aja lah. Kemarin aku lihat dari mana sih? Apa yang kiri ya? Sebentar. Oh, yang kiri yang nggak lurus, Di sini justru lurus malah. Ini keluar dikit tapi masih oke. Yang ini malah lurus, dan yang nggak lurus ada satu di sini nih. Entah pintu yang terlalu keluar atau ini yang terlalu masuk. Mungkin ini yang terlalu masuk, jelas. Tapi dari atap saya bisa yakin kalau mobil ini nggak bocor. Kenapa? Mobil bocor itu kelihatan. Ada ciri-cirinya, kayak di sini tuh talang airnya tuh udah karatan. Ini kan nggak ada karat sama sekali, malah justru di sini. Kemudian dari sealer kaca saya nggak nampak ini ada sealeran. Memang ada stiker di sini, tapi ini stiker murni, bukan karena di sealer terus ditutup stiker. Yang parah memang dempul ya. Ini dempul tebal semua di sisi ini, sama ini juga udah keriting. Tapi wajar nggak sih mobil harga segitu gitu loh. Ya bukan kita beralasan karena harganya murah terus tampilannya seenaknya sendiri, enggak. Cuma fokus saya di sini, mobil 15 juta itu bisa kita gunakan untuk misalnya persiapan anak lahiran, tapi daripada anak istri nanti naik motor nggak aman, kehujanan segala macam, kita bisa beli mobil ya. Walaupun tapi selama ini ikut kita nggak ada trouble loh, maksudnya nggak ada perbaikan apa, atau belum ada kali ya gitu. Nah, terus kap ini stiker ya teman-teman. Saya nggak tahu kenapa ini di stiker. Kalau lihat ketukannya juga ini dempul tebal tapi halus. Berarti kan ini bukan karena cat atau dempul yang terkelupas, tapi dia ingin ngejar tampilan dari sini ke atas itu yang nyambung hitam, ada stiker ini ya, ala-ala Bumblebee gitu. Pilar bagus. Nah, ini kondisi, sebentar kita buka kapnya. Nanti kamu ambil nganu ya, Fur. Aku kejedut ikit kok. Gue lah. Pada saat kita cek kemarin, kita sudah tahu bahwa ini pernah nyeruduk depan, yang mana saya juga tidak peduli mau nyeruduk depan, karena sekali lagi harga dan tidak sampai ke dalam-dalam, cuma daerah sini ini memang rekondisi, bagian sini dan sini rekondisi. Jadi ya sudahlah, mau apa gitu loh. Nah, kalau dari kiri ini ya, ini yang saya ceritakan nut nggak lurus tuh, ini loh. Ini keluar nih. Setel pintu jelas, tipis.
tipis tabel. Oke lah, nggak usah dibahas itu soal net itu, nggak akan ketemu memang untuk usia segini. Sama spionnya ini yang ya, tapi di belakang ini masih nyambung, ada stiker juga, emblem Mitsubishi masih tertanam. Kembali lagi ini bumper di stikeri, ini stiker ya, stiker tapi dempulnya juga sudah mulai ngeletek-ngeletek. Ini dempul juga nggak enak. Knalpotnya kebetulan HKS tapi putus di depan, jadi suaranya grong, tapi grong putus gitu. Bagasi nih, kalau kamu lihat penampakan bagasinya, ada air itu buat apa ya? Radiator apa ya? Inikah plat nomor yang baru? Nggak tahu deh. Pokoknya kemarin baru datang dari Jaya Motor Tegal, ini sudah dipaketin ke kita. Lihat toh, bagasi itu nggak ada yang keropos nih. Ban kalau kita lihat memang tebel-tebel, tapi ini ciri-ciri ban sudah agak lama, agak keras, walaupun masih tebel. Ntar kita lihat tahun produksinya di mana ya, 2014, tapi masih tebel. Ban keliling masih tebel semua malahan. Ini 2014, ini 2014 juga. Lampu semuanya masih normal. Peleknya sih yang jelek banget. Ini pelek, pelek apa ini? Pikirku nanti pelek tak ganti, ban tak ganti, tapi jadi lebih mahal gitu. Ya udahlah, gini aja lah ya, orang bisa jalan. Paling wiper sih, wiper sama servis. Sementara itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa lihat sudah keseluruhan tak sampaikan. Yang jelas PR banyak. Power window kanan, handrem, wiper, body sih. Nek body nggak usah diomong sih. Begini, saya masih ngejar ini nggak melebihi 15 juta. Nanti dipilih aja, atau kalau enggak ya gini aja lah, 10 juta udah silahkan bawa pajak hidup. Kemarin saya sempat apa namanya, ngoprek sendiri tuh apa, coba-coba bereksperimen apakah bisa body yang udah lama bentuknya bridging bantu. Eksperimen saya adalah sini Pur. Ini nih, kelihatan nggak dari situ Pur? Kelihatan bagus ya. Eksperimen saya adalah menyemprot bagian tersembunyi dulu yang tidak terlihat, tapi sekali dua kali semprot itu bisa langsung kelihatan, walaupun tidak bisa dibilang baru, tapi minimal kelihatan bagus, pakai banget untuk usia mobil tahun segini. Contohnya ini. Nah, yang sekarang kalau kalian lihat ini sudah jauh lebih baik. Nah, ini eksperimen saya semprot pakai Diton. Harganya itu cuma 65.000, satu botol spray agak besar gitu. Jadi paint spray ya istilahnya. Petunjuk penggunaannya gampang, tinggal ini di masking, kemudian disemprot dengan jarak 15 hingga 20 cm, diulang-ulang, gerakannya begini. Hasilnya bener-bener berbeda. Wiper juga yang daerah tangkainya tak tembak juga bagus. Nah, harganya sekali lagi 65.000, saya beli di Tokopedia. Nah, kalau kalian mau juga bisa juga dibeli di e-commerce kesayangan kalian. Pastikan belinya di official store-nya Diton. Nanti proses pengerjaan tadi sore minta tolong disipin ya Pur. Cara pengaplikasian Diton dashboard coating cukup simpel dan bisa diaplikasikan sendiri tanpa menggunakan jasa pengecatan. Oleh karena itu, jika dibutuhkan, kalian bisa latihan di media lain terlebih dahulu supaya hasilnya lebih halus. Pertama, dashboard mobil dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air sabun. Jika terdapat baret halus atau kotoran yang sulit dibersihkan, gunakan amplas ukuran 2000 agar terhindar dari kotoran, debu, dan oli. Kedua, setelah bersih dan kering, kalian bisa langsung melakukan masking menggunakan solasi kertas. Selanjutnya, kalian bisa langsung menyemprotkan pada bagian dashboard dan bumper yang kusam. Ini cepat kering, kuat, dan tidak pudar.
Tekstur original dashboard tidak berubah, memberikan efek daun talas, dan ini juga bisa jadi peluang bengkel untuk menjual jasa semprotnya atau menjual produknya saja. Di tone dashboard coating, dashboard kusam kembali baru seketika. Nah teman-teman, di tone dashboard coating ini tidak hanya bisa untuk mobil, untuk motor juga bisa. Satu kaleng begini cukup untuk satu motor. Memang yang dicat tidak semuanya, terserah. Tapi mau semuanya pun cukup karena ini banyak banget isinya. Nah ini isinya 400 ml seperti yang kalian lihat. Kemarin bagian-bagian tertentu juga bisa nyambung ke mobilnya Pak Im juga. Dan ini masih sisa. Ini masih sisa. Yuk kita lanjut review mobil ini, terutamanya interiornya. Kalau eksteriornya kalian udah bisa lihat. Pokoknya ini mobil eksteriornya masih good looking di antara yang kita cek. Ya. Kamu ngecek berapa? Yang 15-an juta itu. Aku udah ngecek banyak. Ini paling good looking, paling masih percaya diri gitu loh yang bawa. Karena ini tahun 90-an sendiri, yang lain kan masih 80-an. Yuk interior yuk. Nah, kalau kalian lihat interiornya ini masih bersih loh. Karpet di bawah tuh ada karpet dasar, ada karpet begini. Memang nggak ada head unit dan rem parkirnya nih belum berfungsi memang. AC tentu tidak berfungsi, klakson juga tidak berfungsi, tapi yang mau tak benahi pasti klaksonnya doang nanti. Hazard masih berfungsi, tombolnya di sini. Kemudian ini apa? Ada lampu kabut, defogger kaca, keren ini. Electric mirror di tahun segitu sudah ada, tombolnya di sini. Tentu juga tidak berfungsi. Kopling enak. Mobil nafasnya panjang, kalau menurutku gigi 1 tuh ibarat kata kalau mobil-mobil sekarang tuh sama dengan gigi 2 menurutku. Nah yang seru, mobil segini di tahun segini kita dikasih settingan tempat duduk tuh enak, maju mundurnya tuh di sini. Jadi enggak yang kayak gini loh, tapi begini. Ini high adjuster. Jadi kemarin data coba bisa pedal. Sistem pompa hidrolis gitu. Sama ini recline-nya. Udah sih enak banget. Power window 4 dan mobil sekali lagi ini bersih semuanya. Coba starter ya. Agak susah sih tadi pagi. Bisa langsung. Tadi pagi cuma dingin pur ya. Ini knalpotnya bolong di tengah itu loh, putus di tengah itu loh. Nanti dilas. Bahagia ini mobil ini. Nah, belakangnya pun jujur ini enggak bau yang kayak bau mobil tua itu loh. Bukan saya membaik-baikkan, saya pasti ngomong kan. Orang yang kemarin ada mobil agak muda aja saya nggak masuk. Oh, ini masih masuk nih. Nah, Widian. Karpet dasar sampai belakang, ada karpet model universal seperti ini. Ada high adjustment di seat beltnya. Masih layak lah ini, masih layak menurutku. Makanya ya kita ingin explore lagi ya. Lampunya lihat tuh, modern banget loh. Kan nggak ada, biasanya kan paling tombol ceklek atau pencet. Di tahun segitu dia udah mikirin kayak gini nih. Yang disenggol tuh ininya nih. Kelihatan nggak? Menyenangkan di mobil ini. Beli Lancer yang muda yuk. Lancer paling muda tahun berapa sih? Mahal ya? Cuma ini menyenangkan nih mobil. Ya paling trim ini kayak gini nih. Gak apa-apa lah ya. Atau mau dimodifikasi? Gak usah lah, gini aja. Nanti mahal jadinya kok dimodifikasi. Teman-teman, kita coba mengemudi aja ya. Overall ini mobil enak, mobil rano keluhan ibaratnya. Power steering juga enteng. Aku nginjak gajle. Pol bawah ya. Oh enak, mobil itu enak. Suspensinya kayak mobil-mobil yang sekarang nggak kalah, malah enak ini. Ciri-ciri mobil bodinya besar, berat itu loh.
Oh, steeringnya juga enak, posisi duduk enak, visibilitas enak. Ya jangan bahas kekedapan lah. Yang jelas nggak ada kekedapan bawah masuk, nggak ada ya. Suara mesin, suara sekitar sama bodi-bodi yang udah kerket ini. Iya, knalpot itu. Nih nggak perlu digas-gas lagi, sudah stasioner, kalau panas sudah enak. Steeringnya enteng banget, ringan. Membahagiakan sekali, nah ini serius. Enggak tak injak kopling sama sekali ya guys. Mau ngebut? Ngebut di tanjakan nih? Oh, tidak? Tidak Bu? Enak ya ayunannya ya? Suspensinya sih enak emang. Walaupun ban, nah ini kopling kalau ini polisi tidur kok. Wih. Iya, kenapa tuh ya? Jadi mobil kameramen nih, po, kamera car, po. Tapi kok ketinggalan nek konvoy. Lah nek mlaku kene opo iki? Ya ora nek berhenti ki ora mobil iki. Sengaja iku. Itu teman-teman, mobil ini menyenangkan, aman. Jadi ya itu dulu reviewnya. Sama sekali tidak ada penyesalan dariku untuk mengambil mobil ini. Panas tak buka ya? Sama sekali nggak ada penyesalan, sama sekali nggak ada kata-kata bahwa rugi nih ambil ini sekian. Ya nggak tahu pasarannya ini berapa, cuma memang kemarin dapat harga murah juga dari Jaya Motor ya. Makasih lah semuanya orang-orang, Mas Hari dan timnya di Jaya Motor. Tapi overall saya amat suka dengan mobil ini. Ada kekurangan di sana sini wajar karena ini harganya juga harga motor. Tapi kekurangannya itu pun tidak mengganggu fungsi dari mobil ini, kecuali memang rem tangan. Tapi rem tangan ini ketika ketika digunakan untuk pas kita menanjak pun nggak ngefek, karena begitu kopling dilepas mobil ini udah jalan. Jadi nggak, kalau ditanjakan yang stop and go begitu nggak pakai rem tangan pun juga masih bisa. Intinya itu mobil ini alhamdulillah saya dapatkan dengan penuh perjuangan dan saya amat mensyukurinya ketika dapat. Saya juga senang mobil ini, bahkan tidak jarang juga diparkir di kantor. Terima kasih sudah menonton reviewnya. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Atau kalau kalian punya tantangan ke saya, misal cari mobil 7 juta atau cari mobil 5 juta, bagaimana kondisinya, kalian tinggal komen di bawah. Seliar-liarnya mau nge-challenge saya seperti apa, bebas. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.